pertapa begitu punya pemikiran, punya pandangan, punya pengertian yang sangat-sangat subtle, sangat lembut. Sangat lembut. Sedikit saja perbedaan mereka tidak mau, sehingga mengapa banyak sekali pertapa aliran ini, aliran itu, aliran macam-macam. Soalnya satu sama lain tidak mau, tidak bersesuaian pandangan. Kalau hanya sekedar nafas masuk, nafas keluar dan diperhatikan, tidak ada apa yang berbeda. Ya, tidak ada sesuatu hal apa yang mendasar yang perlu dibedakan di sana. Bagaimana kita bisa mengerti esensi bermeditasi sebagaimana bukti otentik yang ada? Kita mempelajarinya. Meskipun mungkin ternyata tampak sulit, tampak berat, tampak membebani. Tidak lain bermeditasi itu, kalau bermeditasi secara Buddhis, seseorang harus betul-betul memahami dasar agama Buddha yang paling mendasar. Tanpa mengerti esensi agama Buddha, meditasi seseorang tidak dapat dikatakan sebagai meditasi Buddhis. Harus betul-betul mengerti esensi ajaran Buddha. Meditasi, yaitu pengembangan batin, adalah tidak lain pengembangan nilai-nilai pengertian benar, yaitu dasar-dasar ajaran agama Buddha ke dalam batin seseorang. Sehingga mengapa dalam retreat meditasi, pembimbing yang tampaknya secara terpisah begitu, memberikan juga ini sutra itu, sutra macam-macam disampaikan, hal-hal yang mendalam. Oleh karena justru itu adalah hal yang dikembangkan, yaitu yang patut dikembangkan. Hanya kadang peserta tidak bisa atau kurang paham, salah mengerti, yaitu tidak bisa menyatukan antara uraian penjelasan dhamma yang mendalam yang diikutkan dalam acara retreat itu dengan praktik yang sedang dijalankan. Mendengar dhamma yang mendalam tentang esensi ajaran Buddha terpisah. Kemudian meditasinya juga terpisah. Bagaimana terpisahnya? Cukup dengan memperhatikan nafas masuk keluar, tanpa juga mau mengikutkan apa yang menjadi bahan dasar dari praktik bermeditasinya ini. Menjadi tidak terpadu. Ini adalah sebagian saja yang bisa saya tarik simpulan dari beberapa orang yang berdiskusi, bertanya jawab sehubungan dengan yang bersangkutan telah juga mengikuti beberapa retreat di tempat yang lain dengan guru pembimbing yang lain. Kalaupun yang bersangkutan kadang menyeletuk bahwa guru pengarahnya, guru pembimbingnya tidak mengajarkan yang begini, tidak mengajarkan yang begitu, tidak ada yang seperti ini, saya juga masih berpikir bahwa itu barangkali yang bersangkutan yang salah mengerti sendiri, tidak bisa memadukan antara praktik, yaitu cara yang pemeditasi itu laksanakan, dengan bahan-bahan dasar yang guru pembimbing juga berikan, sampaikan. Hanya tidak mampu untuk memadukannya. Hal yang sangat mendalam dalam agama Buddha yang menjadi puncak, yang disebut sebagai puncak pencapaian, adalah memahami tentang keberadaan segala hal
tidak ada diri. Dalam bahasa Pali disebut dengan istilah anatta, atau kalau dalam bahasa Sanskerta anatman. Atman itu diri, bahasa Palinya atta. Ini bahasa kuno, bahasa orang Aryan. Kalau kita mendengar istilah otomobil, bahasa Roma, bahasa Latin, mobil itu artinya apa? Gerak, bergerak. Oto itu ya diri, ini atman itulah diri, yaitu tanpa bantuan yang lain, sendiri. Otomobil yaitu apa? Yang bergerak sendiri. Lain dengan kereta biasa, kereta kuda tidak disebut otomobil. Soalnya ada yang menggerakkan kuda. Ada kata satu lagi ya, otomatis. Kata matik di sini sama dalam bahasa Pali artinya pengetahuan atau mengetahui. Oto di sini artinya sendiri. Otomatik artinya apa? Mengetahui sendiri, tidak usah diperintah. Itu adalah arti kata atman, artinya diri. Satu keberadaan, ya dapat dikatakan sebagai esensi, sebagai inti yang ada, yang biasanya diketahui sebagai hal yang kekal, yang ada seperti itu, sedemikian itu, sebagai intinya. Nah, agama Buddha ternyata menyangkal keberadaan diri yang seperti itu. Tidak ada, itu ilusi saja. Segala hal apapun, baik yang berupa bentukan, sebagaimana kemarin dijelaskan apa itu bentukan, yaitu sesuatu yang keberadaannya merupakan perpaduan dari unsur-unsur pembentuk. Karena merupakan perpaduan dari unsur-unsur pembentuk, itulah disebut dengan istilah bentukan. Seperti apa? Segala sesuatu atau satu keberadaan yang merupakan perpaduan dari unsur-unsur pembentuk. Mobil perpaduan dari unsur-unsur pembentuk. Apa itu? Nah, banyak sekali onderdil mobil. Nah, baru kemudian disebut mobil. Termasuk rumah, termasuk candi, termasuk gunung, termasuk pohon, termasuk tubuh hewan, tubuh manusia, termasuk batinnya juga. Batin manusia, batin hewan, batin makhluk-makhluk yang lain, semuanya adalah berupa bentukan. Dikatakan ya, tubuh ini tidak ada diri. Tidak ada diri yang memiliki tubuh. Dalam tubuh tidak ada diri. Di dalam diri tidak ada tubuh. Demikian pula dengan batin. Jangan berpikir diri ini identik dengan batin. Tidak. Di dalam batin tidak ada diri. Di dalam diri tidak ada batin. Tidak ada batin yang memiliki, tidak ada diri yang memiliki batin. Dan batin sendiri tidak dimiliki oleh diri. Tidak ada diri di dalam batin. Tidak ada batin di dalam diri. Saya berusaha untuk muter sana muter sini menjelaskan supaya bisa setahap demi setahap dipahami. Seperti apa kita memahami satu keberadaan yang tidak ada diri, tidak ada esensi itu? Disimpulkan ada empat alasan mengapa dikatakan bahwa segala keberadaan, baik yang berupa bentukan maupun yang tidak berupa bentukan. Nah, yang tidak berupa bentukan itu apa ya?
Semuanya berupa bentukan. Yang tidak berupa bentukan, satu keberadaan tapi bukan berupa bentukan, dikatakan ada dua saja. Satu adalah nibbana. Yang kedua adalah nama penetapan. Misalnya apa? Nah, seperti misalnya meja. Meja itu ada dua, yaitu mejanya sendiri, barangnya sendiri, dan satu nama yang diberikan untuk benda itu. Apa itu? MEJA. Meja. Bendanya itu bentukan. Tetapi kata MEJA ini bukan bentukan. Nah, mari kita nanti sedikit demi sedikit mengupas. Yang pertama dikatakan anatta atau tidak ada diri, karena kalau sesuatu itu ada diri, mengakui diri itu ada, semestinya segala sesuatunya itu bisa diatur, bisa dikontrol oleh si diri itu. Misalnya kalau tubuh ini adalah aku, milikku, diriku, semestinya tubuhku yang dikatakan, yang diklaim sebagai milikku ini bisa dibuat semau si aku ini inginkan. Aku, tubuhku tidak semestinya kurus, tinggi seperti ini. Saya mau yang kecil, ya. Tidak bisa. Oh, darahku mengalir keluar banyak sekali. Stop. Tapi saya kan bisa, Bante. Nafas, ya, nafas panjang, saya bisa bernafas panjang. Nafas pendek, saya bisa bernafas pendek. Bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan. Memang tidak disangkal, dalam batasan tertentu, ya, memungkinkan untuk menyuruh, untuk memerintah tubuh, tapi dalam batasan yang sangat-sangat terbatas. Kalau memang nafas ini sesuai dengan kehendak kita, bernafasnya itu karena kehendak kita, nah sewaktu kita tidur, semestinya nafas itu juga ikut berhenti. Soalnya kita tidak perintah untuk bernafas. Detak jantung, darah yang mengalir, semuanya tetap berjalan berlangsung, terlepas kita itu memerintah, menyuruh atau tidak. Kita suruh berhenti pun tidak mau berhenti. Memang itu di luar kuasa kita, di luar kewenangan kita. Kalau di luar kewenangan kita, di luar kuasa kita, bagaimana itu dikatakan sebagai yang milikku, yang aku, yang diriku. Ini adalah urusan tubuh. Hal yang sama dengan perasaan. Perasaan ini juga disebut dengan keberadaan yang tidak ada diri. Tidak ada diri dalam perasaan. Tidak ada diri yang memiliki perasaan. Perasaan yang senang, sedih, bahagia, menderita, bukan dari si aku ini memerintah, menyuruh, tetapi dari apa? Dari faktor yang membentuk, yang menunjang. Kalau kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebagai faktor penunjangnya, ya kebahagiaan, tentu yang akan menjadi akibatnya. Banyak memberi, nah dipuji, nah hasil dari pujian itu menjadi senang. Tidak mungkin kita itu langsung perintahkan, oh senanglah perasaan, apalagi saat lagi atau sedang dalam keadaan sedih, sedang dalam keadaan kecewa. Tidak mudah dan memang tidak bisa. Tubuh pun juga demikian, tidak bisa diperintah. Balik lagi ke tubuh. Yang bisa dilakukan apa? Yaitu dengan memberikan kondisi. Kalau tubuh itu mau kurus, ya harus memberikan kondisi.
Yang namanya kondisi ini apa? Memungkinkan tubuh itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Memungkinkan saja. Soalnya apa? Tubuh itu sendiri punya faktor-faktor yang mengikat secara terpisah. Terpisah dari si aku yang tampak ada ini, yang merasa memiliki tubuh itu. Terpisah dari itu. Tubuh sendiri punya sistem, punya aturannya sendiri. Punya keterbatasannya sendiri. Ya, dengan mengkondisikan makan secukupnya, ya mungkin dengan menguranginya sedikit oleh karena ingin lebih kurusan lagi, lebih kecilan lagi. Mungkin dengan disertai dengan banyak gerak, disertai dengan hal-hal yang lain yang mendukung supaya tubuh ini menjadi lebih kecil. Ini hanya memberikan kondisi saja. Tubuh yang sakit ya diobati, diberi kondisi agar bisa sehat. Tidak bisa dengan langsung perintah jangan sakit. Memberi obat ini juga memberikan kondisi, memberikan faktor penunjang, faktor pemadu agar tubuh ini punya kondisi yang pulih balik, sehat lagi. Tetapi itu semua adalah pengkondisian. Artinya apa? Belum tentu si tubuh ini akan terkondisikan. Artinya apa? Obat yang kita minum bisa menyembuhkan dan mungkin bisa tidak menyembuhkan. Tidak semua sesuai dengan apa yang selalu pasti sesuai dengan apa yang orang harapkan. Melihat keberadaan seperti ini, masih bisakah kemudian dikatakan tubuh ini adalah milikku, tubuh ini adalah aku, tubuh ini adalah diriku? Kalau keberadaannya sama sekali di luar kontrol, di luar kewenangan. Aku saja yang klaim, yang ngaku-ngaku ini tubuh milikku. Si tubuh sendiri tidak pernah merasa dimiliki oleh siapapun. Si tubuh sendiri tidak pernah merasa dimiliki siapapun. Hanya si aku ini yang ngaku-ngaku merasa memiliki tubuh. Salah siapa? Bukan salah tubuhnya. Salah akunya ini. Demikian pula dengan gugusan-gugusan yang lain, yang ada seluruhnya 5 gugusan yang disebut dengan makhluk ini dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa Dhamma, dalam bahasa Paramata Dhamma, atau bahasa Dhamma tingkat tinggi, tingkat mendalam, tingkat mendasar, sebutannya adalah Pancakandha atau 5 gugusan. Seperti misalnya kalau orang awam, orang umum mengatakan yang cair, yang di sungai itu adalah air. Tapi ahli kimia tidak mengatakannya air. Dia punya sebutan yang lain. Sebutannya apa? Ya, sebutannya H2O. Mereka punya sebutan yang lain. Supaya apa? Supaya melihat sisi agregatnya, melihat sisi komposisinya. Bisa mengarah ke komposisi atau substansi dasarnya. Demikian pula Sang Buddha dalam membahas dhamma-dhamma yang tingkat tinggi, beliau menggunakan istilah tersendiri. Ya, tidak menggunakan istilah secara awam, yaitu hidup, kehidupan, makhluk, dan sebagainya. Tapi beliau menyebutnya dengan istilah khusus. Dalam hal ini adalah Pancakandha, 5 gugusan. Tadi telah disampaikan 2 gugusan pertama, yaitu Rupa Kandha, gugusan jasmani, gugusan rupa, gugusan bentuk. Ada yang kedua yaitu gugusan perasaan, Vedana Kandha. Ada 3 gugusan lagi, Sanya Kandha, yaitu gugusan pengerti. 4 gugusan pembentuk, yang membentuk menjadi baik, membentuk menjadi buruk, membentuk menjadi mulia, membentuk menjadi nista.
kita mengatakannya pikiran ini, sangkara atau bentuk-bentuk pikiran. Sebetulnya adalah gugusan pembentuk kalau mau menerjemahkan secara bakunya, yaitu satu gugusan yang punya tugas untuk membentuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Gugusan yang terakhir adalah dikatakan gugusan pengetahu. Satu keberadaan yang mengetahui objek, apapun objeknya, lewat mata, indera penglihat, lewat telinga, indera pendengar, lewat hidung, indera pencium, lewat lidah, indera pengecap, lewat tubuh, indera penyentuh, dan lewat pikiran, indera pengetahu. Jadi ada 6 indera ini yang menjadi pintu si keberadaan indera pengetahu ini, bisa mengetahui objek-objek. Indera pengetahu ini dalam bahasa Palinya dikatakan winyana khandha, yaitu gugusan yang mempunyai tugas dalam mengetahui objek. Kelima gugusan ini dikatakan tidak ada diri. Tiap-tiapnya tidak ada diri. Masing-masingnya tidak ada diri. Dan selain 5 hal ini yang tidak ada diri ini, dalam satu set yang kita katakan sebagai makhluk ini, tidak ada sesuatu yang lain kecuali 5 gugusan ini. Tidak ada sesuatu yang dikatakan diri terpisah lagi, tidak ada. Ya, 5 hal ini yang juga dicengkeram oleh ketidakkekalan, dan karenanya juga tidak ada diri di dalamnya. Dikatakan tidak ada diri karena kelimanya ini, satu hal yang menjadi ciri adalah tidak ada dalam kuasa, tidak ada dalam kewenangan. Hal yang kedua yang patut kita pahami tentang anatta, tidak ada diri. Mengapa disebut anatta? Atta itu sendiri tidak ada. Pada kenyataannya bahwa atta itu sendiri tidak ada. Istilah anatta ini muncul untuk menyangkal bahwa atta itu tidak ada. Diri itu tidak ada. Nah, dengan cara berpikir yang seperti apa? Dengan cara berpikir seperti ini, kita bisa paham, kita bisa terima bahwasanya ketidakkekalan itu yang menjadi ciri bagi setiap bentukan. Jadi tubuh manusia, batin manusia, termasuk batin tubuh makhluk-makhluk yang lain, pohon, gunung, angkasa, bumi, semuanya adalah bentukan. Apakah kita bisa terima bahwa kesemuanya itu dicengkeram oleh ketidakkekalan? Bahwa semuanya itu tidak kekal? Orang bijaksana akan bisa memahami, akan bisa menerima hukum ini, keberadaan ini, yaitu semuanya ini dicengkeram oleh ketidakkekalan. Nah, kita korek lagi, apa esensi ketidakkekalan itu? Yaitu perubahan. Perubahan itu apa? Perubahan itu adalah satu keberadaan yang di dalamnya ditandai dengan kemunculan dan kepadaman. Kalau tidak ada kemunculan dan kepadaman, bagaimana mungkin sesuatu itu disebut dengan berubah? Bagaimana bisa berubah kalau keberadaan yang sebelumnya tidak padam?
tidak hilang, tetap seperti semula, ya tidak usah berubah, ya seperti itu saja. Karena ada padam ini muncul sesuatu yang baru yang berbeda dari sebelumnya, karena faktor-faktor pembentuknya berbeda, sehingga orang mengetahui, sehingga orang mengenali sebagai satu perubahan. Tanpa ada didahului dengan kepadaman dan kemunculan di berikutnya, tidak ada yang namanya perubahan. Kepadaman dan kemunculan ini sebagai ciri, sebagai sifat, sebagai syarat dari yang namanya perubahan. Seberapa kemudian kemunculan dan kepadaman ini, setiap satu single moment yang sangat-sangat cepat muncul dan padamnya bentukan ini. Ya, ukurannya adalah ukuran bukan sel lagi, bukan atom lagi, tapi sifatnya sudah pergerakan elektron proton. Dan elektron proton itu sendiri, ternyata juga merupakan bentukan gabungan dari partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Ukurannya adalah ukuran yang sangat-sangat di luar kemampuan kita secara awam untuk mengetahuinya. Ini perubahan terjadi. Padahal yang namanya atom secara kasat mata, secara batasan pengertian kita, yang namanya atom itu sesuatu yang sudah kekal seperti itu, yang punya ciri seperti itu, sehingga karena sudah menjadi cirinya seperti itu, tidak dapat dibelah-belah lagi. Orang pada waktu dulu mengertinya seperti itu, sehingga mengapa dikatakan atom, karena punya ciri, punya esensi. Atom itu sendiri atman atau ata itu sendiri, atom sama dengan oto tadi, sudah menjadi diri, menjadi ciri, menjadi esensi di dalamnya. Ternyata juga bahwa yang namanya atom ini, mereka sendiri yang mengetahui itu juga sekedar bentukan. Tergantung, itu hanya permainan jumlah proton dan elektron saja. Melalui reaksi atom, satu atom bisa berubah menjadi atom yang lain. Dengan jumlah proton dan elektronnya saja yang berubah, tidak ada yang lebih. Karena jumlah proton elektron berubah, punya ciri, punya sifat yang berubah. Karena sifatnya, cirinya berubah, sehingga punya nama beda dengan nama sebelumnya. Sebatas itu saja, tidak lebih. Hanya permainan jumlah proton di dalam satu atom. Ini adalah kenyataan kebenaran yang mereka sendiri juga ternyata menjadi tahu. Atom itu sendiri bukan yang terkecil, bukan esensi, bukan diri, tapi juga termasuk bentukan. Balik lagi ke kemunculan dan kepadaman. Muncul padam sebagai konsekuensi dari keberadaan berubah. Sebab perubahan ini juga sebagai konsekuensi dari ketidakkekalan. Orang mengertinya sewaktu kemunculan ini berlangsung, sedang muncul, sedang ada, tampak di sana, kelihatan di sana diri. Sesuatu yang ada esensinya. Ada penampakan yang namanya diri. Karena merasa ada, karena dianggap ada, itulah sehingga diri itu ada sesuatu itu yang sebetulnya di dalamnya adalah berupa perpaduan yang menyatu. Karena keberadaan itu yang sedang muncul itu, yang telah muncul itu harus mengalami kepadaman karena berubah, karena tidak kekal. Padamnya keberadaan itu yang sedang muncul itu, yang telah muncul itu, penampakan yang namanya diri yang ada pada kemunculan itu akan tetap menjadi ada atau ikut padam.
tentunya akan ikut hilang juga, ikut padam juga. Padamnya satu keberadaan yang tadinya itu muncul, tetapi karena masih ada kekuatan pendorong itu apa? Kekuatan karma. Karma ini yang menjadi pendorong untuk munculnya satu keberadaan baru. Nah, satu keberadaan baru ini muncul, apakah keberadaan yang sama dengan keberadaan sebelumnya? Tidak. Kalau yang muncul baru ini adalah keberadaan yang sama dengan sebelumnya, tidak perlu padam yang sebelumnya. Tidak perlu padam, tidak ada alasan untuk padam. Ya tetap saja tidak perlu melewati padam lagi. Ya tetap sudah. Ya. Keberadaan yang baru ini memang didukung, didorong, dikondisikan oleh keberadaan sebelumnya. Tapi sesuatu yang baru ini sudah sesuatu yang beda dari keberadaan yang ada sebelumnya yang telah padam itu. Sesuatu yang beda sudah. Setelah sesuatu yang baru ini muncul dengan kondisi yang berbeda, esensi yang berbeda, tampak lagi, muncul lagi satu keberadaan ini, tampak di sana juga apa? Nah, diri, esensi, karena adanya itu sehingga muncul si aku, si diri, si Ata ini tampak di sana. Apakah Ata ini yang muncul ini sama dengan Ata yang sebelumnya, yang muncul dengan keberadaan sebelumnya yang telah padam itu? Dengan faktor-faktor yang sudah berbeda, dengan ciri-ciri yang sudah berbeda, tergantung pada faktor apa yang ada yang mendukung kemunculan sesuatu yang baru itu. Ata ini, nah, tidak ada kaitan dengan Ata sebelumnya yang muncul kemudian padam, yang tampak ada kemudian padam itu. Demikian pula seterusnya, setelah si keberadaan itu yang diselipi dengan keberadaan Ata di dalamnya, dianggap sebagai yang Ata itu, padam lagi, tetapi juga masih punya kekuatan pendorong untuk mengkondisikan, memunculkan sesuatu yang baru lagi muncul. Diikuti dengan penampakan adanya diri sesuai dengan faktor-faktor yang menunjang, tampak di sana Ata lagi muncul. Kalau demikian caranya, kalau demikian keberadaannya, yang namanya Ata ada itu ternyata juga keberadaan sesungguhnya muncul dan padam. Muncul lagi, padam lagi, muncul lagi, padam lagi, bersamaan dengan keberadaan yang merupakan bentukan yang muncul dan padam itu. Dan kalau sudah demikian, masih bisakah keberadaan Ata itu disebut sebagai yang Ata? Diri itu sebagai yang diri, yang kekal, yang esensi, yang inti di dalamnya. Sudah tidak bisa. Keberadaannya itu sangat bergantung dengan apa? Faktor penunjang. Kalau awalnya itu bangun tidur masih tenang-tenang, ya, perasaan tenang, batin tenang. Kemudian ada berita menyenangkan, oh saham naik, ya, langsung muncul, senang, bahagia. Ya, yang awalnya biasa, tenang-tenang biasa, tapi begitu dengar berita saham naik, senang. Batin yang biasa-biasa sudah padam, Ata yang merasa biasa-biasa sudah padam. Muncul lagi, nah, satu kondisi apa itu? Nah, kesenangan. Ini sudah sesuatu yang berbeda, Ata yang berbeda. Karena apa? Pembentukan, ya, faktor-faktor batiniahnya sudah berubah, berbeda. Gampangnya lagi contoh adalah, nah, yang namanya sayur asem. Nah, sayur asem itu menjadi sayur asem karena ya perpaduan yang pas sehingga
disebut, ya diistilahkan sayur asem. Tapi kalau kurang beberapa hal, ya misalnya ini tidak ada asemnya, tidak ada cabenya, ya ini masih mirip sih dengan sayur asem. Tapi ya namanya itu bukan sayur asem lagi, namanya apa? Sayur bening. Terima kasih. Nah, sayur asem yang sama ini juga, nah dikasih combrang. Apa ya combrang itu? Tahu ya combrang? Ada nama lain lagi combrang itu apa? Ya, kasih combrang, dikasih apa mie di dalamnya. Namanya sudah bukan sayur asem lagi, namanya laksa. Sangat tipis, hanya beda faktor pembentuk yang sedikit saja sudah memiliki satu ciri yang berbeda. Karena punya ciri yang berbeda, dinamai dengan nama yang berbeda, tergantung pada faktor pembentuknya. Dan itu yang namanya ata itu selalu berubah-ubah. Kalau sudah berubah-ubah tergantung pada faktor pembentuk, bagaimana mungkin ata itu masih bisa eksis? Eksistensi keberadaan ata itu masih bisa diakui, masih bisa diterima. Sudah tidak bisa. Ini sehingga dikatakan anatta. Soalnya apa? Menentang keberadaan ata, menentang keberadaan diri, menyangkal keberadaan diri. Diri secara esensi, secara sesungguhnya itu hanya tipuan saja. Ini adalah hal kedua dalam mengerti anatta. Hal ketiga, dikatakan tadi bahwa segala sesuatunya ya bergantung pada faktor. Faktor itulah yang membentuk. Dan tidak ada sesuatu yang memiliki, tidak ada pemiliknya. Semuanya itu adalah, sistem yang ada di dalamnya. Sistem itu sendiri dari mana? Dari sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Sistem ini yang kemudian ya disalah mengerti sebagai si aku atau si pemilik. Yang sebetulnya bahwa pemilik di dalam situ adalah palsu, adalah ilusi. Senyatanya adalah tidak ada. Tidak ada pemilik dalam segala sesuatu apapun. Apa yang kita katakan, oh ini milikku, itu sebatas pada kesepakatan, kebenaran secara kesepakatan. Tubuh milikku, apalagi dikatakan rumah milikku, sawah milikku, kebun milikku, mana mungkin binatang piaraan milikku. Benarkah misalnya pelihara burung begitu ya, ini burungku. Si burung pernah enggak merasa dia itu dimiliki oleh ya majikannya? Enggak pernah. Yang benar saja, betul enggak? Kenyataannya tidak ada pemilik. Hanya pengakuan saja. Yang satu cerita, ada dua tetangga, dua keluarga bertetangga. Satu punya ternak, yang satu punya sawah, punya kebun. Duanya ini tidak cocok. Satu ketika keluarga yang punya ternak ini, ternaknya ini masuk ke kebun yang satu ini. Kemudian makanlah daun-daunan, biji-bijian, buah-buahan yang ada di kebun itu. Si pemilik kebun ini tahu kalau kebunnya dimakan oleh ternak, dan ternak itu adalah ternaknya si tetangga yang dia tidak senangi itu. Ditembak atau ditusuk sampai mati ternaknya. Ini rasain kamu.
Rasain kamu, hilang ternakmu satu. Yang dituju adalah si tetangga itu. Rasain kamu, ini bukan salahku sudah. Karena ini sudah arealku, sawahku, kebunku. Nah, kasihan si ternak. Dia masuk ke kebun itu tidak pernah merasa bahwa kebun itu dimiliki si tetangga itu. Dia taunya yang namanya pohon ya makanan. Dia makan apa adanya, pohon-pohonan semua bebas, free bagi dia. Tidak pernah merasa. Dan yang namanya ini kebunku, kebunnya dia itu kan kesepakatan antar manusia. Apa hubungannya dengan binatang-binatang seperti aku? Sapi. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan aku, itu kesepakatan mereka yang ya sesama manusia. Itu kebunku, itu sawahku, itu arealku. Begitu makan sesuatu yang sebetulnya layak bagi dirinya, tahu-tahu dibacok, tahu-tahu ditembak mati. Yang ya dia anggap aku ini miliknya dia, padahal ya aku bukan milik siapa-siapa. Si sapi tidak pernah merasa dimiliki siapapun dan dia harus mati karena ya kesepakatan yang sesama orang itu buat sendiri. Si sapi tidak pernah merasa dimiliki oleh siapapun, tetapi harus mati karena meras itu yang membunuh ini merasa si sapi itu dimiliki oleh orang yang dia benci, dan untuk melampiaskan kebencian kepada orang yang tidak disukai itu, si sapi hilang nyawanya. Satu kesepakatan yang sepertinya tidak fair karena mengaitkan ya hak pihak lain, artinya mengganggu hak-hak pihak lain, hak-hak untuk hidup pihak lain, hanya karena ya kesepakatan yang bersifat lokal, yaitu antar manusia saja. Tidak ada hal apapun yang dimiliki oleh siapapun, tidak ada apapun juga yang memiliki. Hal terakhir adalah ciri apa yang bisa dikenali sesuatu itu dikatakan tidak ada diri. Pada esensinya adalah kosong semua. Apa yang ada tipuan. Dan kalaupun masih sisa ada, hanya ada satu. Apa itu? Nama. Namanya saja yang ada. Barang yang ditunjuk, barang yang dijuluki tidak ada. Seperti misalnya tubuh. Namanya sih ada tubuh, untuk menjuluki itu tuh yang seperti itu. Tetapi kalau dicari lagi secara lebih mendalam, mana si tubuh? Ininya, itunya, apanya? Bukan semua. Pada esensinya adalah sebatas sebagai kumpulan organ-organ. Kumpulan organ ini yang sebetulnya yang ada. Si tubuhnya sendiri mana ada? Enggak ada. Tapi orang mati-matian mengatakan ini tubuh. Hanya kumpulan organ yang disebut dengan tubuh itu. Tubuhnya mana? Jadi yang ada sebetulnya hanya nama, TUBUH. Tubuh. Dan kumpulan organ-organ. Tubuhnya sendiri, esensi tubuhnya tidak ada. Sekarang kalau kita misalnya mengejar lagi, oh kalau begitu, kalau tubuh tidak ada berarti organ-organ itu asli ada. Sama saja. Yang dikatakan organ tubuh itu misalnya jantung, misalnya paru, misalnya ginjal, itu juga hanya namanya saja yang ada. Esensinya tidak ada. Jantung, mana yang disebut jantung? Ini jaringan jantung, ini jaringan jantung, ini jaringan jantung. Semuanya adalah jaringan jantung, jaringan apa? Jaringan otot jantung.
Ya, kalau bisa dikatakan jaringan otot jantung yang bergabung menjadi satu, yang menggabung namanya disebut menjadi jantung itu. Tapi jantungnya sendiri mana? Tidak ada. Yang ada hanya nama JANTUNG, jantung, nama istilah, dan jaringan jantung. Mau dikejar lagi tidak ada batasnya. Coba jaringan jantung. Oh, esensinya jaringan jantung juga bukan. Jaringan jantung itu sendiri juga sebatas nama saja. Kalau dilihat ke dalam, jaringan jantung tidak ada. Yang ada adalah kumpulan sel-sel jantung. Yang ada kumpulan sel-sel jantung. Sampai pada ukuran sel ini, Ibu, kita sudah tidak bisa melihat sel itu kayak apa. Satu cutik gitu dengan jarum jahit kita cutik itu daging itu di ujung saja itu jumlah selnya sudah sekitar 10.000 sel. Satu cutik dengan di ujung jarum itu saja. Bagaimana kita bisa melihat per biji sel itu? Tidak bisa, tidak mampu. Sedemikian kecilnya, dan itu masih sangat kasar, pembagian yang masih sangat kasar. Jadi jaringan jantung ini tidak ada, yang ada hanya namanya dan kumpulan sel. Kumpulan sel ini yang menjadi esensi dari jaringan jantung, kumpulan sel jantung. Nah, kalau mau ditilik lebih dalam lagi, oh ternyata hanya sel toh. Sel ini ternyata yang menjadi esensinya. Bukan juga. Sel ini juga hanya nama saja. Setelah dilihat ke dalam, mana selnya tidak ada. Yang ada hanya kumpulan protein-protein. Kumpulan protein saja. Lipida. Protein juga nggak ada, tidak ada. Itu hanya sebatas sebagai nama saja. Esensinya tidak ada. Yang ada apa? Molekul-molekul. Gabungan molekul itulah yang disebut dengan protein. Yang ada hanya molekul ini, molekul ini, molekul ini. Terus sampai pada tingkatan atom, sampai pada tingkatan elektron, dan sudah itu tidak bisa dikatakan sebagai yang materi, yang barang, yang benda lagi. Apa itu? Sudah dalam bentuk yang lain, disebut dengan istilah energi dan sebagainya. Apa yang kita lihat onggokan seperti ini ditelusuri sampai mendalam, hilang semua, kosong semua. Artinya apa? Tidak ada esensinya, yang ada hanya nama. Yang ada hanya nama saja. Terkait dengan bayangan tampak onggokannya itulah kita kemudian menamai, karena punya bentuk, punya ciri, punya bawaan sendiri-sendiri. Tapi itu semuanya bentukan selalu dicengkeram oleh perubahan dan merupakan perpaduan dari faktor-faktornya. Diselidiki ternyata tidak ada, yaitu kosong itulah. Gampangnya misalnya kalau kita itu ya di samping kita ada sapu lidi, dari mana itu? Dari daun pohon kelapa. Belarak itu ya kita ambil daunnya, kemudian kita sisii satu, ya namanya apa kalau sudah disisii ini? Lidi. Nah, satu lidi, satu selesai disisih. Satu lidi lagi selesai disisih. Setelah terkumpul namanya apa? Ya? Belum. Satu lidi selesai diletak. Satu lidi selesai diletak. Setelah terkumpul namanya lidi-lidi. Ya toh? Ya, sabar dulu. Lidi ini kemudian ya
diberi tali, diikat tali di ujung pangkalnya. Kemudian ujung yang satunya yang lembek itu, yang ujung yang lembek itu dipotong sedikit supaya tidak terlalu lembek yang paling ujung. Nah, dipakai untuk menyapu. Baru namanya sapu lidi. Yang itu saja, kalau tidak dipakai untuk menyapu, jangan sampai mengatakan itu sapu lidi. Itu bisa namanya kebiok. Tusuk satu. Nggak, seperti ini, apa namanya, sudah dikumpulkan, disatukan, dibendel gini dengan tali. Nah, itu belum tentu itu sapu lidi, betul ya. Itu bisa kebiok. Tahu kebiok ya? Ya, kebiok. Ya. Tergantung digunakan untuk apa.